Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran kembali. Tapi sebelum kita belajar, kita akan devosi. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini. Engkau masih memberikan kami kepercayaan kembali Tuhan untuk menghirup nafas kehidupan Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan supaya memanfaatkan nafas kehidupan yang Kau berikan untuk memberikan kemuliaan untuk nama-Mu saja Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin belajar, tetapi kami ingin devosi terlebih dahulu Tuhan. Berkatilah devosi hari ini Tuhan supaya menjadi bekal kami untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sebelum Bapak lebih lanjut memberitakan bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Bapak ingin bertanya. Semua di sini tahu air? Pasti semua tahu ya. Di sini siapa yang tahan tidak minum dalam satu hari? Pasti semua nggak tahan, Bapak saja nggak tahan. Dalam waktu setiap setengah jam Bapak pasti minum. Atau paling lama Bapak 1 jam baru minum. Nah, perlu kita ketahui air merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Semua digunakan dalam segala aspek. Digunakan untuk masak, digunakan untuk mandi, digunakan untuk minum, dan masih banyak hal yang lain untuk kita gunakan dalam penggunaan air. Dan akhir-akhir ini air sangat penting juga dalam mencuci tangan. Itu hal yang sangat penting di kala pandemik ini ya, akhir-akhir ini. Nah, bukan hanya itu juga. Dalam tubuh kita ini 70% dari tubuh kita ini tersusun dari air. Nah, bagaimana coba kalau ada kekurangan air dalam tubuh kita? Itu pasti sangat menyiksa. Pasti ada organ-organ dalam tubuh kita yang sangat membutuhkan dan rusak kalau kekurangan air. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Amerika mengatakan bahwa manusia itu bisa bertahan 3-5 hari jika dia tidak minum. Misalnya, Bapak sekarang minum dan habis itu Bapak nggak minum lagi, itu bisa bertahan sampai 3-5 hari. Habis itu apa yang terjadi? Sekarat atau bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, begitu sangat pentingnya air dalam kehidupan kita. Nah, perlu kita ketahui juga, pemerintah sangat menganjurkan dari zaman kita SD sampai sekarang, itu menganjurkan untuk menghemat penggunaan air. Baik itu di rumah, jika selesai mandi, keran langsung dimatikan, supaya tidak boros. Dan juga, kalau kita mengetahui, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan air bersih di dunia itu sangat minim, terlebih khusus di teman-teman kita di Afrika. Di benua Afrika, menemukan air bersih itu adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat fantastis bagi kehidupan mereka. Air bersih merupakan benda yang langka. Nah, bagaimana kita sekarang? Kita bisa memanfaatkan nggak air bersih tersebut? Kita bisa nggak mengucapkan rasa syukur ketika Tuhan masih memberikan kepercayaan sama kita, melihat bagaimana air bersih tersebut, menggunakan air bersih tersebut. Nah, di sini Bapak ingin kita sama-sama membuka dari Yohanes 4 ayat 1-30. Nanti kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Bapak ingin fokus di ayat ke-15. Di sini sebelum itu di Yohanes 4 ayat 1-30 bercerita mengenai perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur. Itu di tengah matahari, di tengah siang, maksudnya tengah terik matahari. Nah, di situ ketika Tuhan datang ingin meminta air kepada perempuan Samaria tersebut. Oke, Bapak akan bacakan fokus di ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, perlu kita ketahui di sini perempuan Samaria, kenapa sih dia di tengah-tengah siang hari menimba air? Perlu kita ketahui karena dia itu punya label, dia punya judge, dia itu salah satu orang yang dikucilkan di sekitar, di lingkungannya. Karena apa? Karena pernikahan yang tidak sesuai dengan adat di situ. Nah, karena itu dia malu ketika berada di keramaian. Oleh sebab itu dia secara sembunyi-sembunyi di tengah hari. Kalau kita ketahui pada zamannya di situ, kalau tengah hari itu sangat panas dan orang-orang itu banyak berlindung dan banyak masuk ke dalam rumah. Nggak ada yang keluar rumah.
Nah, disitulah kesempatan untuk perempuan ini untuk mengambil air untuk keperluannya sehari-hari supaya dia tidak haus. Nah, disitulah kesempatan Tuhan untuk datang kepada perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut minta, Tuhan, saya sudah sangat capek. Ini menggunakan bahasa Bapak ya. Bagaimana supaya saya dapat minum terus tanpa harus ke sumur ini lagi. Nah, Tuhan itu memberikan pengertian yang sangat luar biasa. Air yang ada di sumur itu hanya menghilangkan dahaga, hanya menghilangkan rasa haus yang sementara. Kalau kita pengen menghilangkan rasa haus yang selama-lamanya, yaitu kita mengonsumsi air kehidupan, air kerohanian. Siapa itu air kerohanian? Siapa itu air kehidupan yang sesungguhnya? Itu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, dari firman ini mengajak kepada kita, kalau air yang kita nikmati saat ini hanya itu menghilangkan dahaga sementara. Habis itu kita akan minum lagi. Habis itu minum lagi. Itu yang membuat kita akan berulang-ulang kali meminta karena kita haus. Nah, yang ditekankan Tuhan di sini adalah bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah air kehidupan, di mana kita dapat dengan senantiasa selama-lamanya itu merasakan kepuasan, tidak haus lagi ketika kita menerima air kehidupan tersebut. Nah, berarti ketika kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, itu kita akan merasa puas, tidak akan haus sampai selama-lamanya. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bapak sendiri masih bergumul. Bapak sendiri masih secara pemikiran masih haus akan firman Tuhan, masih haus akan kerohanian. Nah, itu sebagai gambaran bahwa Bapak itu masih kurang menikmati Tuhan dalam kehidupan Bapak. Nah, Bapak ingin mengajak kalian semua supaya kalian menempatkan Tuhan sebagai kebutuhan pokok. Air itu hal yang sangat penting. Berarti menempatkan Tuhan sebagai hal yang sangat penting dalam kerohanian kalian, dalam diri kalian. Nah, kita sama-sama belajar. Kalian belajar, Bapak juga belajar. Oke, sekian firman Tuhan yang bisa Bapak sharingkan. Semoga air yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita sendiri dapat kita tarik ke dalam tubuh kita sebagai hal yang sangat kekal, yaitu Tuhan. Yuk, kita berdoa untuk mengakhiri devosi kita pada hari ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami kembali bahwa Engkau adalah air kehidupan Tuhan, air yang sangat kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpamu Tuhan kami tidak dapat hidup, tanpamu kami tidak dapat melakukan apa-apa pun Tuhan. Karena kami mengetahui air itu sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami selalu membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, supaya Engkaulah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami ingin melakukan segala kegiatan kami. Untuk pembelajaran satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang bertata atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Shalom, semangat untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.